Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan Muhammad Ulul Arhami, Atika Marlinda, Restu Al-Syafiq Selian, Fahrul Nazar, M. Rafli, Reza Asmi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang usability testing pada aplikasi Peduli Lindungi. Next. Udah. Usability testing ini dilakukan untuk mengetahui apakah user dapat mudah menggunakan aplikasi atau seberapa efisien dan efektif sebuah aplikasi dapat membantu user mencapai tujuannya dan apakah user itu puas dengan aplikasi yang digunakan. Untuk usability testing kali ini dilakukan pada aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi ini adalah aplikasi untuk data vaksinasi COVID-19. Next. Udah. Di sini aspek usability-nya yaitu yang pertama ada apakah user tahu penggunaan aplikasi ini untuk apa. Kemudian berapa lama waktu user untuk bisa login ke aplikasi. Yang ketiga, apakah user langsung paham dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Yang keempat, apakah user bisa pakai aplikasi tanpa diarahkan. Kelima, apakah user bisa memanfaatkan fitur-fiturnya dengan cepat. Kemudian, apakah user bisa melihat sertifikat vaksin. Dan yang terakhir, apakah ada fitur yang tidak diketahui fungsinya. Sampling user yang kami gunakan di sini yaitu ada 5. Yang pertama ada Lutfi, Fajar, Raffi, Salsabila, dan Raja. Ini didapat dari telepon, video call, teman, dan Zoom. Kemudian cara agar usernya mau ini, si Lutfi diberi hadiah, Fajar dirayu, Raffi diminta tolong, Salsabila diberi hadiah, dan Raja dirayu. Daftar pengujian aktivitas 1 dengan user Lutfi mahasiswa. Dari usability testing atau test plan yang sudah dilakukan, ada beberapa data yang dikumpulkan. Untuk aktivitas pertama yaitu user sudah tahu penggunaan aplikasi ini yaitu untuk vaksinasi. Yang kedua, user menghabiskan waktu 1 menit untuk login ke dalam aplikasi. Kemudian user paham cara loginnya dan proses loginnya itu mudah. 3, saran user untuk tombol peletakannya. Aktivitas ketiga, data yang dikumpulkan yaitu user langsung membuka fitur pendaftaran vaksinasi. User tertarik dengan fitur tersebut. User memberi saran terhadap peletakan search lokasi pada halaman utama. Untuk aktivitas keempat, data yang dikumpulkan yaitu user bisa menggunakan aplikasi tanpa diarahkan atau dibantu. Kemudian user dapat menggunakan aplikasi secara mandiri. Untuk aktivitas kelima, data yang dikumpulkan yaitu user tahu sebagian fitur-fiturnya. Ada beberapa fitur yang user tidak tahu penggunaannya, yaitu teledokter. Terus user bingung dengan fitur teledokter. Untuk aktivitas keenam, user bisa melihat sertifikat vaksin tanpa diarahkan. Raut muka user juga tidak terlihat kebingungan. Untuk aktivitas ketujuh, user tahu sebagian fitur-fiturnya. Ada beberapa fitur yang user tidak tahu penggunaannya, yaitu teledokter.
Next, selanjutnya dilanjutkan oleh orang lain. Daftar pengujian aktivitas kedua. User kedua Fajar, yaitu mahasiswa. Pada aktivitas pertama, data yang dikumpulkan yaitu user sudah tahu penggunaan aplikasi ini, yaitu untuk data vaksinasi COVID-19. Aktivitas kedua, user memahami cara loginnya. User hanya membutuhkan waktu 24 detik untuk dapat login ke dalam aplikasi. Aktivitas ketiga, user langsung paham cara penggunaan aplikasi. User juga tidak terlihat kebingungan. Aktivitas keempat, user bisa menggunakan aplikasi tanpa diarahkan. User juga dapat menggunakan aplikasi secara mandiri. Aktivitas kelima, user hanya tahu sebagian fitur-fiturnya. Ada beberapa fitur yang user tidak tahu penggunaannya. User bingung dengan fitur paspor digital. Aktivitas keenam, user bisa melihat sertifikat vaksin tanpa diarahkan. Pada aktivitas ketujuh, user hanya tahu sebagian fitur-fiturnya. Juga user bingung dengan fitur paspor digital. Daftar pengujian aktivitas ketiga, user 3 Raja Mahasiswa. Pada aktivitas pertama, data yang dikumpulkan itu user mengetahui aplikasi ini untuk vaksinasi COVID. Aktivitas kedua, user paham cara login aplikasi. User agak lama login dikarenakan jaringan lambat. Kesan user saat login agak marah karena jaringan yang lambat. Aktivitas ketiga, user paham menggunakan aplikasi. Aktivitas keempat, user paham menggunakan aplikasi tanpa diarahkan. Aktivitas kelima, user tahu sebagian fitur-fitur pada aplikasi. User kurang paham pada fitur diary perjalanan. Aktivitas keenam, user mengetahui atau dapat melihat sertifikat vaksin. Aktivitas ketujuh, user hanya tahu sebagian fiturnya. User mempunyai saran agar mendapatkan tutorial tiap-tiap fitur. Aspek disability. Apakah user bisa mengakses aplikasi Peduli Lindungi? Apakah user dapat menemukan menu pendaftaran vaksin? Apakah user bisa melihat menu cetak sertifikat? Apakah user bisa menemukan menu status vaksinasi? Apakah user bisa menemukan statistik COVID-19? Pada daftar pengujian aktivitas keempat, user 4 Salsabila, yaitu pelajar. Aktivitas pertama, data yang dikumpulkan yaitu waktu yang dibutuhkan 9 detik setelah menghidupkan perangkat, sukses mengakses aplikasi Peduli Lindungi. 2. Waktu yang dibutuhkan 9 detik setelah login, sukses menemukan menu pendaftaran vaksin. Aktivitas yang ketiga, waktu yang dibutuhkan 13 detik setelah login, sukses melihat menu cetak vaksin. Aktivitas keempat, waktu yang dibutuhkan 10 detik setelah login, sukses menemukan menu status vaksinasi. Aktivitas kelima, waktu yang dibutuhkan 5 detik setelah login, sukses menemukan statistik COVID-19. Selanjutnya dibacakan oleh Rafli. Baik, kita lanjut. Lingkungan. User pertama di kafe, lokasinya. Penyelenggaranya satu orang sebagai moderator dan observer. User kedua, lokasi pengujiannya ada di rumah user. Penyelenggaranya adalah satu orang sebagai moderator dan observer. User ketiga di aplikasi Zoom. Penyelenggaranya satu orang sebagai moderator dan observer. User keempat di aplikasi Zoom, satu orang sebagai moderator dan observer. User kelima di aplikasi Zoom, satu orang sebagai moderator dan observer. Temuan negatif dan solusi. Temuan pertama di tombol. Tombol pada aplikasi kurang menarik. Solusinya membuat tombol yang menarik. Lalu yang kedua, halaman paspor digital sama dengan halaman sertifikat. Solusinya adalah merubah halaman paspor digital menjadi berbeda. Temuan yang positif. Yang pertama adalah tampilannya sudah bagus, tetapi ada beberapa tombol yang menarik. Yang kedua, aliran kerja pada aplikasi mudah dipahami.
Ketiga, aplikasi dapat dengan mudah dipelajari. 4. Fitur-fitur yang ada sudah cukup mumpuni. Yang kelima adalah fitur-fitur yang ada mudah ditemukan. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 2. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop share.